Pemirsa, terhitung mulai hari ini, Senin 1 Agustus 2022, pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 dimulai. Sejumlah partai politik sejak pagi tadi memenuhi kantor Komisi Pemilihan Umum guna mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu. Sejak Senin pagi, sejumlah perwakilan partai politik tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat. Kedatangan partai politik adalah untuk mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024. PDI Perjuangan menjadi partai pertama yang tiba pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan melangsungkan pendaftaran. Tahapan pemilu yang berjenjang tersebut hingga puncaknya 14 Februari 2024 diperlukan jiwa. Kami juga berjalan menunjukkan ketekatan, kesiapsiagaan, dan juga suatu semangat pantang menyerah. Tak hanya PDI Perjuangan, sejumlah partai politik lain juga kedapatan turut mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu, termasuk diantaranya PKS, Nasdem, dan Perindo. Menariknya, rombongan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tiba dengan menghadirkan kebudayaan Betawi. Palang pintu maknanya kita betul-betul menghormati budaya di Indonesia. Karena kita berada di Betawi, tentu adat ini yang kemudian kita lakukan. Sudah diamanahi untuk mencapai target minimal yaitu 15%. Kalau di kursi DPR RI maka setara dengan 86 kursi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU diamanatkan untuk melangsungkan tahapan pendaftaran verifikasi serta penetapan partai politik peserta pemilu 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pendaftaran partai politik dimulai tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus atau berlangsung selama 14 hari. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan verifikasi administrasi bagi yang lolos dan memenuhi administrasi, serta dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Dan pada akhirnya penetapan partai politik peserta pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 termasuk parpol lokal Aceh. Kegiatan selama pendaftaran partai politik, verifikasi partai politik, dan juga penetapan partai politik diumumkan melalui media sosial KPU, situs, dan juga papan pengumuman KPU. Hingga saat ini KPU mendata sebanyak 39 parpol dan 8 partai lokal Aceh sebagai calon peserta pemilu 2024 yang akan mengikuti verifikasi. KPU meminta seluruh pihak turut membantu, mendukung, dan menyukseskan pesta demokrasi lantaran kesuksesan hajatan 5 tahun sekali ini membutuhkan bantuan berbagai pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sesuai data dari KPU, ada 9 partai politik yang mendaftar di hari pertama. Tahapan pemilu sudah dimulai, lalu apa saja yang harus dilakukan agar persiapan pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan sukses? Sudah bergabung bersama kami Pak Ilham Saputra, Ketua KPU periode 2021-2022, dan Adi Prayitno, pengamat politik. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Pak Ilham terlebih dahulu. Pak Ilham, ini pendaftaran partai politik untuk pemilu 2024, apa perbedaan yang signifikan? Yang kita ketahui ada aplikasi Sipol yang digunakan. Nah, ini perbedaannya apa sih Pak Ilham? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau penggunaan Sipol kita sudah gunakan dari periode menjelang pemilu 2019 lalu. Jadi penggunaan Sipol ini adalah sebetulnya untuk memudahkan pekerjaan kita dalam melakukan verifikasi partai politik, terutama untuk melakukan verifikasi kepada keanggotaan partai politik. Nah, tetapi yang paling baru saya kira di dalam melakukan verifikasi kali ini adalah adanya putusan MK yang mengatakan bahwa partai politik yang sudah ada di parlemen itu tidak perlu lagi diverifikasi faktual, tetapi hanya diverifikasi administrasi. Nah, ini berbanding terbalik dengan ketika kami menghadapi pemilu 2019 lalu, di mana ketika itu ada putusan MK yang memutuskan bahwa semua partai politik diverifikasi administrasi dan diverifikasi faktual. Jadi tidak ada perbedaan yang sangat signifikan menurut saya, tetapi memang sekali lagi penggunaan Sipol ini akan memudahkan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik. Tentu bahwa di bawahnya tentu ada pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya melakukan verifikasi kantor, melakukan verifikasi keanggotaan, dan juga tentu yang paling sulit sebetulnya adalah bagaimana kita melakukan verifikasi keanggotaan, di mana kadang-kadang kita juga sering menemukan ada double keanggotaan dari partai politik ke calon peserta pemilu. Baik, nah berarti Sipol ini sudah tepat penggunaannya untuk mempermudah, menyederhanakan pekerjaan yang dilakukan oleh KPU dengan tujuan untuk efektivitas dan efisiensi. Saya ingin tanya ke Mas Adi. Mas Adi, ada tanggapan terkait
sistem baru yang dipakai oleh KPU yang sebenarnya kemarin 2019 sudah digunakan? Saya kira pada level substansi saya cukup setuju bahwa sipol itu semacam alat bantu untuk memudahkan partai politik untuk menggenapi berbagai administrasi ya, karena memang partai itu kan selalu carut marut soal basis data, sehingga kalau setiap pemilu itu agak sedikit menyusahkan. Dulu kalau manual kan itu data-data yang yang sifatnya faktual dibawa ke KPU dengan jumlah kontainer yang menurut saya cukup ruwet gitu melihatnya. Tapi dengan sipol ini sebenarnya lebih sederhana, lebih modern, dan tentu partai politik itu lebih tertib secara administrasi. Yang kedua tentu saja ini untuk mengantisipasi adanya orang yang kemudian menjadi begitu banyak kader partai politik. Biasanya kalau musim pemilu ada orang yang dia keanggotaan di partai itu bisa 3, bisa 4. Dalam sistem sipol, keanggotaan yang double seperti itu biasanya ditolak oleh sistem dan tidak bisa. Itu pada level substansi saya kira tidak persoalan. Tapi yang selalu menjadi perdebatan itu Bang Ilham dan April, seringkali soal status hukumnya. Ini kan hanya didasarkan pada peraturan KPU nomor 2022 ya. Ini kan hanya sebatas peraturan-peraturan biasa, tapi alat bantu untuk mempermudahkan partai yang menurut saya agak sedikit rentan untuk digugat, terutama oleh partai yang misalnya tidak lolos verifikasi administrasi. Bahkan kalau kita cek selama seminggu, 2 minggu belakangan, protes dari partai-partai yang baru mau ikut itu kan cukup keras. Justru sipol ini menjadi alat pembunuh demokrasi ya. Argumen mereka sih misalnya, karena misalnya mereka menginput sejumlah data, tapi sistemnya error, kadang down, dan lambat, membutuhkan waktu yang tidak sedikit bagi mereka. Tuduhan-tuduhan, kecurigaan-kecurigaan semacam ini tentu perlu segera diantisipasi oleh KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara, bahwa jangan hanya partai politik yang disuruh tertib administrasi, disuruh siap 100% menggenapi administrasi, tapi KPU secara sistem digitalisasi melalui sipol ini juga harus bisa dijamin bahwa sistemnya tidak error ya, tidak kemudian down ketika begitu banyak input data yang masuk. Karena kalau kita melihat pemilu 2019 yang lalu, situs KPU kan juga sempat error dan down, tidak bisa diakses oleh publik ketika melihat hasil hitung secara manual. Ini tentu untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan, tuduhan-tuduhan bahwa situs KPU itu sangat rentan untuk bisa diintervensi bahkan dihacker oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Menurut saya itu catatan pentingnya. Tapi overall saya kira sipol ini adalah memudahkan partai politik ya, supaya mereka ini tertib secara administrasi. Apalagi kan syarat untuk ikut pemilu secara administratif itu cukup luar biasa. Pasal 174 itu menyebutkan ya, salah satunya adalah partai politik harus punya kepengurusan 100% di 34 provinsi. Kemudian 75% kepengurusannya di kabupaten dan kota, 50% kepengurusannya di level kecamatan, termasuk juga mewajibkan 30% kepengurusan perempuan, termasuk juga misalnya tentang 1.000 atau 1/1000 jumlah penduduk. Ini bukan perkara gampang. KPU ingin memastikan bahwa partai politik itu tidak mewakili pohon-pohon, tapi dia faktual, nyata adanya, dan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Makanya kemudian keanggotaan itu menjadi suatu hal yang paling ditakuti sebenarnya oleh partai pemilu yang partai-partai baru yang belum ikut pemilu, termasuk partai yang tidak lolos parlemen. Karena di data faktual inilah semua akan dikonfirmasi. Ada kekhawatiran dari Mas Adi Prayitno terkait bagaimana keamanan atau secure dari aplikasi sipol ini. Nah, menurut Pak Ilham yang masih aktif di 2022 beberapa bulan lalu, seperti apa pengembangan pengamanan dari sipol ini, Pak? Ya, sebetulnya kami sudah menyiapkan beberapa kali penyempurnaan terhadap aplikasi sipol ini. Tidak hanya aplikasi sipol, ada aplikasi-aplikasi lain yang kemudian kita siapkan dan kita pastikan prosesnya itu nanti ke depan akan berjalan dengan baik. Nah, apakah kemudian diteruskan oleh KPU sekarang? Saya berharap itu diteruskan. Karena memang sekali lagi kita sudah melakukan penguatan server, kemudian juga dengan ITB kita juga sudah terus menyempurnakan lah sistem sipol ini, sehingga kejadian-kejadian terjadi ketika pengalaman di 2019 lalu tidak terjadi gitu ya. Tetapi kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa kesiapan dari teman-teman partai politik dalam menghadapi sipol ini juga penting gitu ya. Jangan kemudian nanti
administrasi partai politik yang kemudian disampaikan di sipol itu berbeda dengan administrasi yang sesungguhnya misalnya saja. Kita kan juga nanti akan melakukan verifikasi lebih detail terhadap data-data yang ada di sipol nanti gitu ya. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa penggunaan sipol ini menjadi suatu hal yang positif adalah bahwa dari 5 tahun yang lalu sipol ini bisa diupdate oleh partai politik. Misalnya ada anggota partai politik yang keluar, nah, itu bisa langsung dicoret oleh partai politik tersebut. Kita buka aksesnya agar kemudian nanti bisa dilakukan perbaikan terhadap data-data dari partai politik yang ada di sipol tersebut. Jadi memang ini terbuka dan open bagi partai politik untuk kemudian pertama mendata anggota partai politiknya. Kalau sebelumnya mereka tidak punya data yang detail terhadap berapa banyak mereka punya partai politik, anggota, berapa banyak kantor mereka dan sebagainya. Tetapi sekarang dengan menggunakan sipol ini yang terus diupdate selama 5 tahun ke depan, ini menjadi lebih baik pendataannya. Baik, Pak Ilham, untuk aplikasi sipol sendiri, apakah dipergunakan sampai nanti pelaksanaan pemilu di 14 Februari 2024 atau seperti apa? Ya, jadi kan penggunaan sipol ini hanya untuk melakukan verifikasi partai politik. Untuk partai politik yang sudah terdaftar dalam Kumham, yang sudah diverifikasi oleh Kumham, kemudian mendaftar ke KPU untuk menjadi peserta pemilu. Nah, nanti ada sistem informasi lain yang akan digunakan. Misalnya pertama adalah sistem informasi pendataan pemilih. Misalnya saja, ini juga menggunakan informasi teknologi. Kemudian juga ada penggunaan sistem informasi terhadap dapil ya, daerah pemilihan yang sebentar lagi juga akan disusun setelah verifikasi partai politik. Misalnya setelah ada partai politiknya, kemudian juga nanti ada sistem informasi pencalonan dan sampai sistem informasi rekapitulasi yang sudah kami coba upayakan agar penggunaannya bisa lebih maksimal. Nah, jadi penggunaan sistem ini sebetulnya seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Edi, memang tidak secara hukum ini agak ada kendala memang, karena pengalaman 2019 lalu Bawaslu menyoal penggunaan sipol ini misalnya saja, sehingga ketika ada partai politik yang memang sebenarnya misalnya real memang tidak sesuai dengan yang sesuai dengan menjadi partai politik peserta pemilu yang diatur dalam undang-undang, tetapi kemudian karena digunakan sipol mereka membuat celah, seperti ada celah gitu ya, celah hukum. Yang digunakan adalah penggunaan sipol itu sendiri. Nah, pada penggunaan sipol ini memang sebagai alat bantu. Nah, ini tentu harus duduk kembali antara KPU dengan Bawaslu untuk kemudian menjelaskan bagaimana sebetulnya penggunaan sipol ini. Apakah bisa digunakan secara legally gitu ya, secara hukum ini bisa digunakan atau tidak. Pengalaman kemarin penggunaan sipol dianggap tidak wajib oleh Bawaslu. Nah, apakah kemudian persoalan ini kembali muncul? Padahal 5 tahun lalu ini sudah pernah muncul dan ini buat saya ini mengganggu proses pekerjaan KPU. Jadi alat bantu jangan sampai jadi malah menyusahkan ke depannya. Pak Ilham, terakhir ada pesan tidak untuk penyelenggara pemilu 2024 yaitu KPU yang mana ini menjadi pemilu terbesar sepanjang sejarah pemilu serentak di Indonesia? Ya, buat saya adalah yang paling penting transparan. Ya, transparansi terhadap proses verifikasi, masyarakat bisa kemudian mengakses bagaimana sebetulnya prosesnya saat ini berjalan. Jangan sampai nanti partai politik antah berantah, partai politik yang kemudian tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan, tidak memenuhi syarat, bisa lolos menjadi peserta pemilu misalnya saja. Nah, tentu ini perlu adanya partisipasi masyarakat, entah itu masyarakat sipil, kemudian Bawaslu, dan juga tentu dari media massa agar kemudian masyarakat betul-betul bisa mengawasi bagaimana sebetulnya proses verifikasi partai politik ini. KPU harus membuka akses yang sebesar-besarnya kepada masyarakat agar kemudian tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan dan sesungguhnya penyelenggaraan pemilu yang baik adalah salah satunya ada transparansi dan juga tentu sekali lagi integritas. Baik, ya memang penyelenggaranya adalah KPU, namun ini adalah pesta rakyat untuk warga Indonesia. Tentu saja seluruh masyarakat Indonesia turut andil untuk mensukseskan acara pemilu ini. Pak Ilham Saputra, Ketua KPU periode 2021-2022, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak, salam sehat selalu. Selamat sore. Baik, pemirsa, kita akan masih lanjut dialog dengan Mas Adi Prayitno. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.